aku temenan aja. Kamu mau sulam alis di aku boleh, enggak juga nggak apa-apa. Itu kan hak kamu. Aku tidak memaksakan itu. Jadi waktu itu sebelum kejadian, setengah jam sebelumnya itu Vanes telepon aku tuh. Beb, aku mau pinjem make up dong karena aku lupa banget gak bawa make up. So aku bilang, ya elah make up sini aja, banyak banget make up di sini. Aku bilang kan. Akhirnya setengah jam kemudian itu si Jody telepon. Halo Kak Linda, sambil kayak nangis gitu. Kak Linda tolong setengah jam setelah itu. Kak, tolong. Si Jody telepon, tolong apa Jod? Kak, kita lagi kecelakaan nih Kak. Pikiran aku mungkin serempetan atau ketabrak depannya, mungkin gitu doang ya kan. Oh ya kamu tenang dulu, aku bingung nih kamu gimana gitu kan. Jodinya nangis, panik banget yang kayak tolong Kak, tolong sampai kayak gitu kan. Ternyata bantuan pertama tuh Mas Joel yang sudah gerak. Iya, jadi suamiku emang telepon. Ini aku baru tahu gitu karena ini juga pertama kalinya mungkin ya Lindawan baru berbicara jelas dan menceritakan semuanya di podcast ya. Iya baru kali ini, baru kali ini. Setiap masalah kulit butuh solusi yang berbeda. Serum Booster MS Glow, solusi masalah kulitmu. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to Camp On Entertainment, podcast di Jujur Aja, udah deh ngaku aja. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat meriah. Ya itu. Ini kayaknya baru mulai udah lucu ya. Jadi kalian nggak boleh di skip. Ini akan kalau kalian lagi sedih, gundah gulana, pokoknya harus nonton podcast ini. Benar. Jamin ngakak. Iya kan? Tapi kalau cari motivasi kayaknya nggak terlalu sih. Yaitu sahabat aku Lindawan. Bagaimana kabarnya saya? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Kangen sih sama aku udah lama. Kangen banget loh. Kita tuh berapa minggu ya nggak ketemu ya Yang ya? Biasanya kita kayak seminggu pasti ketemu. Kita tuh kalau seminggu tuh pasti ketemu kayak 3 kali, kayak agak lebay gitu ya. Nggak mau aku. Kangen aku sama kamu. Aku selalu hubungin kamu. Kamunya yang slow respon sama aku. Kamu anggap aku apa? Bertengkar kami. Aku yang suka video call kamu loh. Baru sekali tadi. Apa? Enggak, kemarin miss you aku bilang, aku chat duluan kamu. Iya, tapi aku bilang miss you. Oke, kita buka HP kita. Awal-awal udah berantem. Beneran aku Enggak ya. Enggak ya, bener ya. Aku tuh Pernah kau bilang miss you, enggak ada? Kita lihat ya. Posesif ya. Nama Lindanya gue tulis Linda Baik tuh, Baik. Nama gue lu tuh sama lo. Ini Ayang. Iya, ya. Jadi dong, mana kasih sayang. Tuh, mana? Sayang, miss you. Iya, terus aku bilang apa? Miss you tuh udah. Iya, udah. Nggak pernah lu bilang gue miss you. Iya, tapi gue selalu yang teleponin elu, nanya-nanyain elu, di mana, elunya sibuk terus gitu. Oh, udah pinter. Silat lidah. Kan temenan sama lo kan? Iya, gue gak rugi dong. Gue makin pinter kan temenan sama lo. Ada, gue gak pinter bersilat lidah. Enggak, bukan bersilat lidah, tapi to the point ya kan. Poin, kalau gue orangnya A, B, B. Makanya gue juga kan belajar dari elu. Ya. Dulu kan, guys, jadi ceritanya. Dulu ceritanya, dia ini Jawa banget ya guys ya. Iya, aku nih Jawa banget ya, karena aku tuh lahir di Surabaya. Jadi pakai skrip deh kalau. Jadi wajar ya kalau misalkan aku tuh agak medok. Jadi itu hal yang sangat lumrah manusiawi, oke? Iya. Jadi dulu Lu itu. lihat kamera situ. Oke, sorry, gue agak kampung ya guys. Karena gue baru transisi dari Surabaya ke Jakarta, harap maklum aja. Jadi waktu itu aku tuh dari Surabaya, ngerti gak? Ngelihat suaranya si Marisa Ica sama si Violenzia nada tinggi waktu ngobrol, itu akunya yang kejang. Akunya yang langsung terdiam, nge-freeze ya kayak, oh my god, ini kenapa ya? Kok gini banget pertemanannya ya? Kayak, gila lu yang! Gitu kayak dijambak kayak, kok begini ya, begitu ya kan. Nah, kan udah mulai
Itu aku sempet kayak shock kayak, oh kok begini ya gitu. Terus mereka bilang ngajarin aku, di Jakarta itu kamu tuh nggak perlu kurus, nggak perlu. Yang penting mental kamu yang harus kuat katanya gitu kan. Oke, dari situ gue udah bilang, Marissa Ica kayaknya gue harus temenan sama kamu, deket. Karena kan aku secupu itu, karena aku nggak bergaul banyak orang di Surabaya. Jadi kayak daripada lu dibego-begoin banyak orang, lu tuh harus begini-begini. Ya aku akhirnya beberapa kali mendengarkan dia, belajar tentang kehidupan dengan dia, cara berteman seperti apa, harus baik ke semua orang, caranya gimana gitu kan. Iya. Gitu kan. Masa sih gue gak pernah ngajarin untuk baik, jahat Lupa. untuk jahat. Lupa, lu jangan bego banget. Jahat itu aja. ya. Enggak. Cuman aku sering beberapa kali dibego-begoin dia. Kebayaan, lo bego banget gitu. Cuman Soalnya kalau ngomong A B B Iya tapi gitu. untuk kebaikan kan. untuk kebaikan, tapi ya gitu. Makanya kalau aku sekarang bisa kayak gini, kamu jangan kaget, ini karena salah satu ajaran kamu. Sekarang Gitu loh guys. ya. Jadi transisi dari Surabaya ke Jakarta itu kan butuh proses, ternyata memang butuh mental. Butuh mental kan. Butuh mental di Jakarta. Akhirnya sekarang tetap mulai belajar gitu. Kan kamu yang selalu ada di samping aku. Oh, maksudnya sih lu peres banget. Loh, enggak kan waktu itu aku menangis. Oh iya. Lu mah menangis apa, gue WA dia, telepon gitu, emang begitu yang lu mah. Udah mulai kekerasan, maaf, jangan dicontoh. Tapi memang kalau lagi stres, kita kan pasti mencari bestie kita yang cocok, yang kayak bisa mengkeep kita punya apa yang kita ceritakan. Iya. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Iya, pasti. Dimana bisa kita sama-sama bisa saling mengerti. Betul. Masya Allah, alhamdulillah ya. Terus kalau itu tuh si Marissa Ica katakan waktu itu pernah tuh masuk rumah sakit. Ceritain dong itu gimana sih perasaan kamu waktu bawa dia ke rumah sakit? Itu bener-bener ini ada gilanya ya, itu parah banget ya. Kita itu si namanya Marissa Ica itu ya ngajakin aku tuh olahraga ya kan, boxing. Ceritanya aku tuh udah bilang, ayang aku tuh capek banget, aku jangan olahraga ya, aku bilang kan, karena aku seharian kerja tuh sulam alis kan, tukang nih ceritanya kan, kerja. Terus habis itu Yang sekali gajian gaji mbak gue selama 10 tahun. enggak bohong. Terus habis itu amin ya, semoga OTW. Enggak. Iya sih. Enggak lah yang. Gaji mbak gue 6 bulan lah. Iya. Iya. Enggak lah. Enggak lah yang. Iyalah. Diam. 25 juta kan lu. Enggak. Ngarang. 8 juta sampai 11. Emosi. Tapi worth it guys. Iya. Worth it. Terus habis itu kita dipaksakanlah untuk enggak, kamu harus olahraga. Dia olahraga full, aku olahraga paling 30%. Ya. Jadi aku emang agak males-malesan karena aku tahu aku seharian capek kerja, besok aku kerja lagi. Jadi aku nggak forsir diri aku kan. Dianya tetap tuh semangat ya, full energi. Tiba-tiba habis olahraga kita makan. Langsung tuh kita makan. Pas dia 3 suap itu dia udah mulai aduh kok kayak mual, kayak keringat dingin, udah gitu ya. Udah habis itu pas itu lagi ada sama suamiku kasih obat ke dia, tapi dia udah bilang aduh nggak kuat nih, udah lemes banget, sampai ngebawa ke mobil. Itu aja kamu udah kayak dibopong tuh ama si mas trainernya, yang trainer boxing itu. Waktu itu kita makan bareng. Terus habis itu Di rumah sakit. posisi di rumah sakit lebih ngeri lagi. Ceritanya gini, namanya GERD, asam lambung, GERD itu aku kan juga beberapa kali masuk IGD gara-gara GERD. Nah, itu biasanya emang dapat suntikan dan obat kurang lebih 3 sampai maksimal 4 aja. Itu udah pasti membaik banget. Nah, beda ceritanya sama si Marissa Ica itu. Ya. Itu udah masuk obat, infus segala macam total 6. Terus dia tetap aku nggak kuat. Dia udah kesana kesini. Aduh nggak kuat. Sampai menjerit, sampai pucat. Terus aku dokter tolong teman saya tuh nggak kuat dokter agak cepet gitu kan. Kasih lagi. Iya bu, dimasukin lagi 3 obat lagi. Terus kamu tetap oke, kita tunggu dulu sampai 30 menit karena bekerjanya 15 menit sampai 30 menit. Begitu ditunggu 30 menit tetap kesakitan. Muka aku kayak udah mau lewat gitu loh. Enggak, terus parah banget. Masa dada kayak
Iya. Aduh, takut itu kan serem banget. ngomong sendiri gitu. Iya, itu udah serem banget kan. Udah kayak aduh. Aku udah berdoa, aduh jangan sampai enggak. Abis kejadian amit-amit ya, maksudnya abis sahabat Vanessa Ya, jadi Angel. dia bilang gini, Tuhan aku nggak mau kehilangan sahabatku lagi. Aku kemarin baru kehilangan Vanessa. Iya, masa nggak mau ini, jangan Tuhan, jangan dia nggak boleh pergi dulu, jangan. Terus akhirnya dokter gimana? Akhirnya dokternya masukin obat lagi 2, akhirnya total 11. Dokternya udah bilang, Bu ini udah mentok. Jadi dia sampai tes jantung, tes banyak darah, jantung. Waktu itu langsung Udah tindakan. 12 obat deh pokoknya. Iya, 12 obat dimasukin semua. Udah Bu, ini harus rawat inap karena nggak bisa. Ini kesakitannya ini harus banyak apa ya, istilahnya harus diprediksi lagi nih. Kenapa nih? Ternyata liver kan. Ternyata liver. Iya, jadi liver itu kan ada hepatitis sama non hepatitis. Kalau nggak salah ya. Jadi kalau aku alhamdulillah, kalau hepatitis itu kan yang menular tuh, yang berbahaya. Ada yang menular, ada yang enggak yang? Iya, jadi kan tadi jelasin kayak gitu. Iya, terus. Serius kan? Terus yang? Sekali serius. Iya, terus. Nah, terus liver aku tuh 380. Ternyata badan aku Yang banyak juga ya. Aku punya liver 1 loh. Kamu 380. Diperem. Banyak kali 380. Hasilnya mau kau jual itu. Kau pernah kan di dalam. terus akhirnya hasilnya gue tabok di Iya, gue diem. kan gue tabok. Ingat nggak? Jadi pertama kali dulu. Iya, masa dia bilang Gua gampar. kita ngobrol di meja makan Violencia, terus dia bilang gua gampar ya, sambil ketawa dia. Soalnya aku ada ngomong salah, aku tuh ngomong salah, terus dia bilang gua gampar ya. Dia bilang, hah? Gue mau digampar. Gini, gua mau digampar, laki gua aja nggak pernah gambar gua. Gitu. Kayak diem nge-freeze, terus kata enggak ya, itu cuma bercanda. Gue bilang, setan. Jadi sebenarnya kalau tahu aslinya aku, sebenarnya itu aku orang yang kayak Seru, rame. anak banget. Iya, gitu. seru, rame, nggak ada diemnya. Iya, nah kalau misalkan di luar aku harus Behave. Aslinya begitu. kalau udah ketemu bestie, Gua aja nindihin dia tiduran, gua datang ya, gua tindih langsung matanya. Ngerti kan, badan gua segede gini, gua tindih badan dia. kalian kayak gitu Biar nggak aja. sih kalau ketemu sama bestie kalian bakal jadi diri kalian sendiri gitu. Iya, harusnya Nanti begitu sih. kalian, Harusnya begitu. Sahabat-sahabat kalian nanti di dalam komen. Iya, itu pasti sweet banget. Gosip atau fakta. Lindawan hampir bangkrut karena harus menggaji karyawan dengan pemasukan yang keuntungannya sedikit. Iya benar. Fakta. Kemarin lu ngatain gua lu. Ternyata lu juga pernah Iya, lu. pernah. Merasakan jadi gua. Pernah, makanya gue bisa ngomong. Oh ya udah, lu kenapa gak cerita kalau lu pernah? Kenapa dia lebih tahu dibanding lu Nggak tahu dia tahu dari mana, kepoin ya. Kepo mas siapa? Kok bener? Iya, itu emang udah tuh. Sampai aku ngejual kamera buat gajian karyawan aku. Oh, Itu aku pernah alamin itu. kalau gue sih nggak jual sih, paling minta sama lu. Lanjut. Lindawan dijuluki malaikat penyelamat alis. Iya, tapi itu emang ada orang, dia itu dari Papua, emang datang waktu itu ke Jakarta karena dia gagal sulam alis, gagal banget parah. Terus habis itu dia bela-belain ke Jakarta. Ongkosnya waktu itu lumayan mahal, pesawatnya aja 5 jutaan seorang. Dia PP datang. Waktu itu karena mahal, karena pas mau Lebaran tuh loh, yang kan tiket mahal ya. Terus dia itu udah kejadian beberapa tahun yang lalu. Terus dia nge-tag aku kayak, ini Lindawan malaikat penyelamat alis aku, dia bilang gitu. Karena aku bisa merubah dari alisnya yang dia sulamnya gagal jadi Saya kesini, kanannya naik, kirinya Iya, turun. iya. Padahal ini jujur ya, nggak di laser, gue juga nggak di endorse juga sama dia ya. Nggak di Dia namanya gua teman ya, nggak di say. laser, tapi dia bisa bikin kanan kiri kita. Biasa kan kalau muka itu kan kanan kiri emang agak Iya, nggak kurang simetris ya. simetris ya, tapi dia bisa menyamakan dengan hasil yang cukup signifikan gitu kan. Betul. Ya. Terus
nggak hanya alis aku sekarang ini, aku namanya Bro Bomber. Bro Bomber. Bro Bomber. Nah kalau aku tuh harus 2 bulan sekali aku di retouch. Iya. Dan sekarang Happy Me tuh jadi promosi kan, lu udah lihat di sini lu. Happy Me Lumayan. sekarang udah ada di Jakarta guys. Jadi ini permintaan dari teman-teman semua di Jakarta. Gak rugi gue datang di sini dipromosiin. Jadi dulu kan Happy Me punya di Surabaya ya. Ada 3 cabang. Ya, di Surabaya. Iya. Terus aku tuh Semoga kayak, amin. bikin dong. Masa kasihan banget. Aku tuh sering banget minta karyawan dia untuk terbang ke sini. Iya, benar. Untuk urusin alis dan bulu mata gue. Bener, itu bener. Itu kan? fakta. Hanya Marisa Ica aja. Terus oke sayangku, aku akan datangin 2 terapisku buat kamu. Buat terbangin tuh Ke sini gue suka. dari Surabaya ke Jakarta. Kan gue jadi gatel kayak kenapa sih lo nggak buat di Jakarta aja? Betul. Dan alhamdulillah sekarang sudah buat di Jakarta di Gandaria City ya. Betul. Lagi diskon pula. Harus Betul. banget. Kalau pengen alisnya cetar kayak Marisa Ica, bulu matanya cantik always ya kan, ya Jadi udah itu. kayak Bro Bomber itu tuh alis kalian misalnya naik-naik gitu, kayak kehidupan kalian kan harus naik kan. Iya, Jadi naikin seperti dulu alis kalian. betul, kehidupan kita tuh harus menanjak naik, terutama keuangan kita ya. Jadi alisnya, Dong, keuangan aku. ya amin lah ya, aku juga naikin dong, tolong dong subscribe kayak ngapain gitu loh. Kayak jangan di skip iklan. Iya, jangan tontonin aja iklannya. Iklan boleh masuk ya? Ya. Boleh, ini masih kosong banyak. kanan bisa digeser. Iya. Kiri udah ada, kanan boleh, depan boleh. Masuk. Minuman masih putih boleh. Iya, boleh masuk ya. Mas Gilang, Mbak Sandy mungkin ya, mineral boleh masuk. Iya. Semua diborong. Atau yang lain boleh. Tapi kalau ketemu lu, Ih, ngapain sih? sakit rahang gue. Ih, marah-marah mulu. Tawa mulu. Makanya punya pacar dong. Biasa, perempuan tuh kalau suka marah itu biasanya ada hasrat gitu loh. Kayak, ya dia nggak punya pacar soalnya. Gitu loh. Jadi kayak kasih sayangnya tuh nggak terpenuhi kan. Ya gitulah, harap maklum ya. Jadi kayak harap maklum. Kalau Marisa Ica halu, ya itu maklum aja. Kemarin punya pacar. Mana? Kemarin Banget. kan kemarin udah. Gue buka nih. Oke, next. Yuk, lanjut. Lindawan hampir menyerah ketika dalam perjalanan usahanya. Ya pastilah fakta. Ya namanya usaha, namanya bisnis, pasti gejolaknya naik turun ya kan, Say. Ya aku udah jalanin bisnis ini 11 tahun, jadi kayak udah pernah di titik yang udah deh, nyerah deh, itu pernah. Iya, lu nyerah ada laki lu lemparin ke laki lu lah, gue lempar ke siapa? Iya, itu bener banget. Makanya gue bilang lu harus punya pacar, punya laki, punya suami gitu loh. Jadi dia ini kan terlalu independen, apa-apa sendiri, bisnisnya segambreng sendiri ya kan, pusing sendiri, karyawan di handle sendiri. Kan pengen punya pundak ya. Iya, jadi kalau dia kayak pusing lo cuman bisa ya kan, ya kan, kamu sih nggak punya suami, nggak punya pasangan gitu. Ya emang begitu. Aku yang paling mendukung dia punya pasangan karena itu butuh. Ya, oke, next. Udah gitu tadi dia tuh kayak selalu memamer kemesraan. Nggak ada maksud. Ini aja nih pasangin lakinya, tau nggak? Ya ini emang natural aja kehidupan aku sama suamiku, emang begitu. Jadi bukan lebay, itu biasa. Ngiri sih jujur. Nggak usah ngiri, itu biasa. Wajar dia ngiri, soalnya kan dia lagi nggak ada pasangan. Kamu kalau ntar punya pasangan juga digituin. Kayak, halo sayang, udah makan belum? Kan udah sering, halo sayang. Iya sama gue. Enggak, halo. Halo. Oke, next. Lindawan, gue kayak seakan-akan Venus. Oke. Lindawan terkenal karena banyak dekat dengan selebgram Iya. dan artis. Silet. Ya begitulah, bersyukur ya kan yang diawali memang kita nggak bisa pungkiri semuanya dari persahabatan aku sama Vanessa Angel awal mulanya. Terus habis itu emang dia tuh baik banget, ngenalin aku ke teman-teman artis yang lain. Terus habis itu akhirnya aku kenal juga dengan Bunda Inul, akhirnya sampai ke Aurel, Saskia Gotik. Itu sebab karena sebenarnya kamu tuh good attitude gitu. Karena kan memang kan kalau di dunia seperti ini
itu yang paling penting. Oke. Jadi orang bisa baik juga ke kamu, memperkenalkan kamu kemana-mana ya, karena kamu juga punya hati yang ikhlas dan kamu good at itu gitu menurut aku. Dan terbang lu, malah terbang lu. Melayang. Helm nggak bisa masuk, Iya, kepala ya, besar. benar dan fakta ya. Ya itu penilaian kamu sebagai sahabat aku kan yang. Cuman aku jalaninnya ini emang bener-bener karena kebaikan Tuhan. Terus habis itu emang karena bener-bener kebaikan dari orang-orang dan artis-artis dan selebritis itu, termasuk ini Marissa Ica yang selalu support aku banget. Dia selalu bantuin aku. Lah kan kamu kalau ke Gandaria City, aku di Happy Me Gandaria City gitu loh. Ya kan, ya itu kan support, mendukung. Maksudnya dia nggak pasang LS di tempat lain, dia itu selalu inget sama aku. Ya itu kan salah satu support dia buat aku. Apalagi aku kan dari Surabaya ke Jakarta ya. Bayangin aja kalau misalkan aku kan nggak punya keluarga ya di Jakarta. Bener-bener merantau nih ceritanya dari Surabaya ke Jakarta. Kalau misalkan aku tidak menemukan sahabat-sahabat yang deket, sahabat-sahabat yang tulus, sahabat-sahabat yang emang real sahabat, bukan fake ya, karena di Jakarta ini gak aja Jakarta, menurutku emang semua tempat tuh pasti ada yang pertemanan yang palsu gitu ya. Nah tapi kalau aku bisa menemukan salah satunya Marissa Ica sebagai sahabat yang emang bisa support aku, tulus dan care gitu kan, rezeki buat aku, itu anugerah buat aku. Jadi ketika aku pindah ke Jakarta, aku rasanya bukan menjadi orang asing lagi, tapi aku kayak merasa aku punya rumah karena aku punya sahabat, aku punya temen, aku punya orang deket. Meskipun aku nggak punya saudara, dia udah kayak saudara aku banget. Iya tapi itu fakta, itu real ya kan yang ya. Makanya dia kalau pas ke Surabaya tuh aku seneng banget, aku jemput dia, aku temenin dia sampai dia pulang. Pokoknya princess guys kalau iya, ke Surabaya. harus. Aku udah ada yang jemput nih, dia jemput pula, jadi agak kurang ajar gitu kan. Udah dijemput pula sama temennya gitu. Dia dijemput sama brand ya kan yang. Kamu kan datang karena ada kolaborasi sama brand ya kan. Udah dikasih fasilitas sama brand tersebut. Dikasih fasilitas hotel mewah juga, dikasih pun hotel lebih mewah, lebih gede sama dia. Boleh kamu pilih hotel itu, boleh pilih. Iya, aku jemput aja, aku udah dijemput. Enggak, aku sama aku aja. Jadi aku jemput dia, terus aku keepin hotel yang emang deket dari rumah aku. Jadi aku bisa pagi udah ke tempat dia dan kayak take care dia pokoknya. Aku habis aku buka baju dia. Bagus sekali bajunya, buka. Langsung dia telepon ke suaminya, yang tolong kau bawakan baju satu lagi, yang bajuku diambil Marissa Ica ya. Di hotel. Iya, karena warnanya biru. Aku kan habis kan. Kupikir tuh emang nggak ada agenda yang kita keluar malam-malam kan. Jadi ku pakailah baju pas malam. Rencananya itu baju buat besok. Udah nggak ada lagi baju. Dia datang cuk pakai baju bagus. Bagus baju kau ya. Bukan. Iya begitu. Pertemanan kita emang sesantai itu. Iya kan ya? Sesantai itu, no julid-julid klub, apa yang di depan, di belakang semuanya sama. Karena kita ngomongin diri kita sendiri. Iya, karena gini loh, makin kesini, makin kita berusia, makin kita tahu betapa banyak pertemanan kita, circle kita. Jadi makin usia kita makin tahu nih mana yang terbaik buat kita juga ya. Jadi kita emang harus baik kan sama semua orang, seperti katamu, baik sama semua orang tuh harus. Cuman kita juga harus menjaga diri kita sendiri supaya mental kita juga sehat ya, dan kita juga biar nggak istilahnya seuzon gitu ya sama orang. Jadi kita harus tetap berpikiran baik, ambil positif thinkingnya itu kan. Jadi kalau aku ada cerita-cerita sama dia yang aku begini, udah saya nggak apa-apa, udah begini begitu. Begitulah hidup apa sih ini. yang sering makna-makna yang diambil setelah berteman dengan Marissa Ica paling berkesan? Pokoknya yang sering banget kamu ucapin tuh gini, yang namanya rezeki itu semuanya titipan, itu juga ujian. Pokoknya dia tuh begitu. Terus dia ini, pokoknya kalau dizolimi itu doa aja. Terus dia bacalah doa apa ya? Lailai lantas banakani kuntum minal zolim. Iya dia. Kalau aku doanya begitu, jadi kamu berdoa aja gimana gitu. Dia sangat. Pokoknya pada saat kita dizolimi sama orang, kita jangan bersedih, justru kita harus berbahagia karena ada begini ya, dizolimin bahagia ya, gitu kan, kayak pertama tuh menerkan kayak sedih maksudnya sih, apa yang ya suruh bahagia kayak hore gitu, enggak, ternyata kayak ya udah ikhlas, kuncinya tuh disuruh ya kan, ikhlas. Terus kalau aku Allah akan ganti dengan
pasti akan ganti dan kebaikan seperti yang aku bilang. Di dalam hujan pasti akan ada pelangi gitu. Jadi menurut aku setiap semua ujian yang Allah kasih buat aku pasti selalu akan ada hadiah gitu loh. Iya. Jadi aku selalu percaya setiap aku ada ujian aku kayak iya alhamdulillah nih bakal ada hadiah lagi nih. Iya, gitu. itu sekarang guys, nggak tahu 2 bulan yang lalu dia pening apa. Iya, tapi Itu kan titik, itu kamu gimana ya? 2 bulan yang lalu Kita tuh kayak memahami ngedrop itu, banget ya, ya. Kita memahami itu, Tapi dia pada saat hebat banget. diuji, tapi Bisa lewatin merasa itu. sakitnya, sedihnya, Iya, kita iya. sebagai manusia, gue Iya, manusia biasa bukan betul. nabi. Iya. Terus gue pasti sedih, gue pasti kecewa, gue pasti kayak kenapa ya gue udah kayak gini begini. Iya. Terus kan aku selalu ngomong juga ke kamu ya. Terus tapi yang walaupun aku cerita tapi yang aku yang salah sih karena aku terlalu berharap sama manusia. Iya. Terus dan aku lupa apa yang aku sudah lakukan itu kenapa aku pikirin, harusnya aku buang. Iya. Kalau kebaikan itu kita jangan pikirin. Ya, Kita karena harus masalah dia pikirin ini kejahatan banyak ya kita, guys. gitu. Masalah dia ini masalah bisnis, banyak banget masalahnya. Karena apa yang dia kerjakan itu terlalu banyak, buka bisnis ini sendiri pula. Jadi dia itu sempat stres ngurusin karyawan, sempat stres ngurusin bisnisnya, itu sempat ngedrop tuh. Urusin percintaannya nggak? Iya, percintaannya juga ya. Dibuka nih. Jadi gini. Lanjut ceritain tentang Lindawan memiliki banyak customer karena pelayanannya yang diberikan sangat baik, jelas. iya. Dia humble banget. Amin ya. Jadi kan kalau Amin. misalkan ada orang-orang datang, hai terima kasih gitu, dia sebagai owner itu yang Aku itu lebih banyak, jadi gini yang aku itu lebih banyak punya temen dari ini klien jadi temen, bukan yang awalnya temen jadi klien. Karena aku dalam berteman, aku tuh nggak pernah memanfaatkan temenku untuk kamu kalau sulam alis di aku dong, nggak, aku tuh nggak pernah gitu. Aku temenan aja, kamu mau sulam alis di aku boleh, enggak juga nggak apa-apa, itu kan hak kamu, aku tidak memaksakan itu. Tapi kalau misalkan dari klien itu kebanyakan jadi teman, karena waktu dia datang ke aku awalnya nggak kenal, terus mereka jadi klien aku, sulam alis, sulam bibir, sulam eyeliner, terus kita ngobrol dan dia merasa ada kecocokan, itu banyak banget. Dan aku sering diundang buat makan siang bareng, makan malam bareng sama klien-klien aku yang akhirnya kita menjalin silaturahmi, jadi berteman baik. dan masya Allah ya kliennya tuh udah ibu bupati, gubernur dan segala macam. Iya, Luar biasa. iya itu Hasil dari kebaikan-kebaikan. Pokoknya tanam tuai guys ya di sini kan. Walaupun agama Linda dan aku berbeda, kita selalu menetapkan bahwa di sini ada hukum alam gitu ya. Iya. Apapun yang kita lakukan, Iya. jangan kita melakukan itu karena akan ada hukum alam. Kamu berbuat jahat akan datang kejahatan juga buat Betul. kamu. Dan ada pula ya memang suatu keburukan datang yaitu bukan karena kamu jahat melainkan itu ujian gitu. Betul, ujian untuk memberikan kita jauh lebih baik, pribadi yang lebih baik. Amin. Ceritakan awal kedekatan Lindawan tadi kan udah dengan Marisha Ica, mending dengan Vanessa Angel. Kedekatan pertama kali. Jadi ceritanya itu pertama kali ketemu Vanessa Angel itu di villanya Mbak Sandy Mas Gilang yang ada di Malang. Oh. Jadi waktu itu Mbak Sandy Mas Gilang open house untuk villanya. Terus habis itu aku di-invite datang ke sana sama Delta Hesti waktu itu, dan kita datang ke situ dan akhirnya di situ kan ada Vanessa Angel, ada Mas Bibis, terus ada Gala waktu itu di situ. Kita kenalan lah di situ. Nah, setelah kenalan ternyata si Vanessa Angel ini sahabat aku juga si Mas Ayu Maya. Akhirnya waktu Vanessa Angel ini mau ke Surabaya, mau nyamperin Mas Ayu Maya, terus sekalian dia ketemu sama kalian juga, sama Linda sama Delta gitu. Nah, ya udahlah, dari situlah kita ngobrol berempat dan dari situlah kita kayak deket banget karena mungkin Vanessa itu karena dia perjalanan hidupnya lumayan berliku ya. Kita pasti tahu perjalanan hidupnya seperti apa. Jadi waktu dia ngobrol sama kita berempat, dia ngerasa kayak ada ketulusan, ada kejujuran, ada real friends yang benar-benar pertemanan yang sehat. Ketemu sama teman-teman yang tulus sama dia bilang. Benar. Jadi kalau waktu itu akhirnya dia ngerasa klik, dia langsung ayo yuk kita bikin grup yuk gitu buat kita ngobrol gitu. Ya udah, startnya dari situ. Dan akhirnya aku karena aku sering ke Jakarta, Surabaya, Jakarta, akhirnya intensitas aku ketemu Vanessa jauh lebih banyak. Karena aku ketemu dia itu baik banget
sampai ketika aku waktu itu kan aku tinggal di hotel ya, karena aku pulang pergi Surabaya. Jadi kalau ke Jakarta aku tuh paling 4 hari gitu kan, yang itu dia bisa di lobi hotel udah, ya Kak, sayang aku udah di bawah nih Beb, Dia tuh naik tidak pernah dari jam menyadar 9 bahwa dia tuh pagi. artis gitu ya. Iya, dia kayak ya udah, kayak ya udah biasa aja. Iya, biasa aja. Biasa aja, dia kayak temenan biasa, padahal dia tuh artis gitu loh. Aku kan shock ya, hah, pagi banget Beb, kamu ngapain kesini sayang? Iya, kamu hari ini mau kemana? Aku temenin, kayak gitu loh. Iya. Kayak sebaik itu. Nah, itu kebaikannya dia itu tidak terbalas dengan apapun dan tidak akan terlupakan, karena iya itulah Vanessa Angel, sebaik itu. Makanya gak heran kalau dari kehidupannya dan sekarang mungkin aku salah satunya sama keluarga besarnya dia itu merasakan suatu berkat dari Tuhan juga karena salah satunya kebaikan dia. Jadi meskipun dia sekarang udah berpulang, tapi kita masih tetap mengenang dan merasakan kebaikannya dia. Kebaikannya. Kayak apa itu yang ya, efek impact dari kebaikannya dia. Terus banyak orang kan waktu nggak tahu nih ya cerita pada saat Vanessa kecelakaan Iya, itu, iya. itu adalah orang pertama yang ditelepon itu adalah kamu ya? Betul. Jadi gini ceritanya, sebelum kejadian ya, jadi aku ini udah nyeritain ini istilahnya udah kuat banget, udah tegar banget, karena aku udah mengikhlaskan sahabat aku Vanessa, sahabat kita Vanessa Angel untuk berpulang, karena menurutku itu semuanya udah takdir dari Tuhan, itu semua pasti ada kebaikan dari semua tragedi. Jadi waktu itu sebelum kejadian, setengah jam sebelumnya itu Vanessa telepon aku tuh, Beb, aku mau pinjem make up dong, karena aku lupa banget gak bawa make up. So aku bilang, ya lah make up sini aja, banyak banget make up di sini. Aku bilang kan, yaudah ntar pakai punya aku aja, gitu. Akhirnya setengah jam kemudian itu si Jody telepon, halo Kak Linda, sambil kayak nangis gitu, Kak Linda tolong, setengah jam setelah itu, kayak, ya maaf ya. Terus setengah jam itu Kak tolong, si Jody telepon, tolong apa Jod? Kak, kita lagi kecelakaan nih Kak. Pikiran aku mungkin serempetan atau ketabrak depannya, mungkin gitu doang ya kan. Oh ya, kamu tenang dulu, aku bingung nih, kamu gimana gitu kan. Akhirnya pas itu ada suamiku, terus langsung diambil mana yang gitu kan, diangkat, ditelepon, Jod kamu tenang dulu, kamu posisi di mana, coba kamu ceritain. Iya Kak Joel, aku kecelakaan, ngomongnya gitu. Oh iya, kecelakaan gimana? Jodinya nangis, panik banget, yang kayak tolong Kak, tolong, sampai kayak gitu kan, panik. Suamiku bilang, ya udah, banyak darah nggak? Langsung to the point aja, banyak darah nggak? Karena panik banget si Jody ini, nangis, panik, histeris. Kenapa kok? Jadi waktu itu telepon bunyi itu dari HP Vanessa Angel. Jadi Jody ngambil HP Vanessa untuk telepon aku, dan panggilan terakhir kan aku. Nah, jadi telepon lah itu langsung kan teratas. Begitu telepon, terus habis itu suamiku udah, aduh, banyak darah nggak Jod? Jadi bilang, iya Kak, banyak darah. Udah, itu langsung suamiku langsung hubungi beberapa rekanannya yang di kepolisian untuk ngecek langsung. Jadi itu kepolisian, dinas perhubungan, semuanya tuh yang hubungin tuh Mas Joel. Iya, itu belum tahu semua. Ya, soalnya cepet ya. Iya, belum tahu semua waktu itu. Masa Tiba-tiba sih ada kejadian? Langsung di live-in di Trans TV, posisinya mobil masih kebalik. Iya. Ya. Itu jadi waktu itu belum ada yang tahu, sama sekali belum ada yang tahu. Ternyata bantuan pertama tuh Mas Joel yang sudah gerak. Iya, jadi suamiku emang telepon. Ini aku baru tahu gitu, karena ini juga pertama kalinya mungkin ya Lindawan baru berbicara jelas dan menceritakan semuanya di podcast ya. Iya, baru kali ini, baru kali ini. Yaitu emang suamiku langsung telepon rekanannya, beberapa kolega kepolisian untuk ngecek langsung, dan emang tanggapannya langsung cepet, sampai dinas perhubungan apa semuanya, lantas juga semuanya dihubungin, tapi memang belum ada info. Jadi belum ada info tuh yang waktu itu di jalan tol saat itu. Itu aku belum. Jadi suamiku tuh nggak ceritain apa-apa ke aku. Jadi dia nge-keep sendiri, takut aku panik kan.
Takut nanti malah histeris, nggak bisa mengendalikan keadaan. Jadi dia mengendalikan keadaan yang di lokasi itu dulu, baru nanti dia kendaliin aku. Jadi dia nggak ceritain itu. Jadi aku masih santai aja. Oh ya udah, kamu udah kamu udah bantuin, ya udah aku santai, karena dia telepon sendiri kan, dia nggak ngasih tahu. Nah begitu langsung pas kejadian, langsung pas di TKP sana dikirim langsung tuh sama pihak kepolisian, dikirimlah langsung ke nomor handphone suamiku foto. Nah terus langsung di foto, ini tato siapa gitu, ini siapa, ini ada foto tatonya. Waktu itu pas Vanes tengkurap, terus suamiku bilang, oh ya ini Vanes gitu. Pas itu ternyata, oh iya ini udah meninggal di tempat gitu. Jadi itu sampai detik itu suamiku juga nggak cerita ke aku. Akhirnya dia langsung bilang, kita langsung harus ke TKP gitu kan. Suamiku langsung, aku itu ke TKP. Perjalanan kamu dari rumah ke TKP berapa jam? Berapa jam ya? Sejaman kalau nggak salah ya. Oh, nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh, jadi aku langsung ke TKP. Nah pas di TKP itu keadaannya udah sudah dibawa ke rumah sakit? Jadi sisipan, pas aku kesini, pas di sini ini mobilnya baru jalan, baru ke rumah sakit jalan, rumah sakit di Bayangkari Surabaya. Nah akhirnya bagi tugas, aku akhirnya ya udah kalau gitu yang di Surabaya di handle sama Mas Tom, yang Galaknya si Gala aku samperin sama suamiku. Di Gala kan dilarikan di puskesmas, rumah sakit terdekat dari tol itu. Akhirnya aku samperin dulu ke sana, aku nengok Siska, terus aku nengokin Gala di situ. Habis itu ternyata Galanya dilarikan lagi ke rumah sakit yang lebih intens lagi untuk perawatan Gala. Akhirnya Gala dilarikan ke beda rumah sakit lagi. Itu akhirnya diurus sama Mas Ayu sama Delta Hesti. Aku ngurusin si Siskanya. Begitu ngurusin si Siska, akhirnya Siskanya udah oke, baik-baik aja maksudnya kan. Tapi masih kena mental. Oh iya, itu kan Siska juga berdarah-darah kan, giginya copot-copot ya kan. Tapi maksudnya aku lebih yang lebih dibutuhkan kan almarhum sama almarhumah itu kan. Waktu itu kan banyak rencana untuk diterbangkan, jenazahnya diterbangkan dari Surabaya ke Jakarta, tapi karena satu dan lain hal akhirnya nggak bisa. Akhirnya aku sama suamiku yang lewat jalur darat. Itu kamu ngikut kan? Itu aku ngikut. Jadi patwal, mobil jenazah Vanes, mobil jenazah Mas Bibis, mobil aku sama suami, baru patwal lagi. Jadi itu perjalanan darat. Itu rasanya gila sih itu. Kamu itu berimnya jam 5 ya? Jam 5 subuh, bener. Aku nyampe jam 5.20, pokoknya selang 20 menit aku datang. Iya. Karena kan bilangnya subuh ya, aku subuh. udah kayak pengen subuh-subuh aku udah harus datang. Iya, bener. Cuma saat itu kan kita belum terlalu deket tuh. Iya, ya kan emang kita nggak kenal toh. Kita nggak kenal, terus akhirnya kan kita kenalnya juga story-story aja. Iya, gitu. terus tapi kita kenalnya pertama ketemu karena kan kita mau mengurus tentang gimana untuk Vanes, untuk gala kedepannya. Gala kedepannya waktu itu. Kita sama-sama nih, kita bilang kayak gitu kan. Iya, jadi waktu itu setelah itu aku langsung malamnya ketemuin Bang Sandy Arifin. Ya, aku ketemuin Bang Sandy. Enggak, yang sebelum ketemu sama kamu. Sebelum ketemu sama kamu aku udah ketemu Bang Sandy, karena aku tahu kan Bang Sandy pernah dikenalin sama aku pas sama Vanes sama Mas Bibi. Ini Beb apa namanya? Pengacara aku waktu itu dikenalin. Jadi aku kenal, aku hubungin. Jadi Bang gimana nih soal gala, soal kedepannya gitu. Jadi waktu itu udah sempat aku langsung ketemuin. Setelah itu aku ketemu sama kamu, sekalian kita bareng-bareng sama kita rembukan semua para sahabat bertemu, dan apa yang bisa kita lakukan untuk gala pertama. Terus kedua, ternyata ada problem-problem yang alhamdulillah kita semua berpegang teguh, sama-sama kita berpegang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Itu Marissa Ica sih yang maju terdepan, pokoknya dia terdepan, garda terdepan. Sama-sama. Ya intinya begitu. Ya, aku di belakang layar aja. Pokoknya aku di belakang layar aja. Banyak wawancara, aduh aku di belakang layar aja. Jadi kalaupun aku nggak cerita, cuman di sini aja nih aku cerita, karena memang aku sama suami memilih untuk emang di belakang layar untuk tidak menceritakan itu yang gimana-gimana gitu loh, yang karena ya kan masih menata mental gitu loh, karena nggak semua orang tuh siap mental untuk menghadapi itu, karena itu bener-bener 2 hari sebelumnya itu aku sama Vanes di Bali untuk
foto produk karena kita ada bisnis bareng. Jadi Kan Balinya sama gue sayang, tapi kita nggak ketemu. kita nggak ketemu. Itu kan aku satu villa sama Vanes. Aku juga satu villa, tapi kamu pulang, aku dateng. Di Bali sebelum dia pulang, sebelum dia meninggal itu, aku sempat di Bali bareng-bareng sama Oke. Ai juga. Oke. Terus udah gitu sempat aku bilang, Mem aku mau ke Dubai hari Selasa. Seperti biasa kan, Iya. kan gue kalau keluar negeri salah-salahan besok gitu ya kan. Terus kak ada gila-gilanya memang lo, besok banget lo terbang gitu. Enggak, Selasa lusa gitu. Emang dia kayak gitu, dia suka cerita ke Mas Bibi, emang dia suka kayak gitu, dia suka terbang tuh nggak kayak udah kayak Oh ya, tapi sampai sekarang ya kamu wanita udara memang. Nah terus ayo Mem ikutlah katanya. Terus aduh aku masih pengen sama Gala terus. Bener. Tiba-tiba gitu. Bener. Terus ayolah sebentar doang Pak, aku cuma 5 hari aja. Nggak tahu Bun, belakangan ini tuh aku kayak pingin menghabiskan waktu aku sama Gala terus, pingin menghabiskan waktu aku sama Bener. Gala terus. Aku ingat banget kata-kata itu, dan itu di Bali aku ngajak dia ke Dubai. Bener. Kan pengen menghabiskan waktu, kayak gue pengen ngabisin waktu sama anak gue terus aja gitu. Ngabisin waktu, bukan ngabisin ternyata udahan gitu. Tapi nggak, aku pernah cerita nggak sama kamu. Jadi waktu itu kan gini. Jadi itu misal 2 hari sebelumnya itu kan dia balik ke Jakarta, aku balik ke Surabaya. Dari Bali nih dia balik ke Jakarta, aku balik ke Surabaya. Besoknya dia ada event, lusanya baru dia ke Surabaya, gitu ya. Nah, aku di Bali itu 4 hari, itu satu villa sama dia, keluar bareng-bareng. Itu dia waktu itu bener-bener aku ajakin, sunsetan yuk, dia mau, asalkan sama Gala. Terus pas waktu itu hari Pokoknya ketiga, Gala dibawa terus kan? hari ketiga waktu itu dapatlah restoran si Jin, itu kan susah banget dapatnya. Terus aku bilang, ayo Beb kita makan yuk ke si Jin. Terus dia bilang, enggak aku pengen sama Gala, kasihan anak aku, pengen sunsetan. Kan kemarin udah, aku bilang gitu kan. Dia memikirkan bener-bener pengen ngabisin. Iya, terus kan gini, kan kemarin udah, iya nih pengen banget nih hari ini. Ya udah kamu sama Gala, aku ke sana ya. Jadi kita misah waktu itu. Besoknya juga kita bareng-bareng lagi. Nah, pas bareng-bareng lagi itu malamnya, sebelum besok dia balik Jakarta, aku balik Surabaya, malamnya itu kita nongkrong tuh ke tempat salah satu sahabatnya Vanes juga namanya Alex di Bali. Itu waktu kita nongkrong di situ itu asuransi kita cukup ya buat Gala, cukup buat Gala, asuransinya buat Gala, buat sekolah apa cukup lah gitu. Ya pokoknya ngomongin tentang asuransi, ngomongin tentang keuangan, ngomongin tentang kayak nggak ada hari esok gitu loh kayaknya dia. Terus kayak gitu, apaan sih nggak usah ngobrolin itu, serem banget gitu kan. Kan kita lagi nongkrong nih, kayak itu bukan bahasan yang enak gitu loh buat nongkrong di Bali, ngerti nggak sih? Kayak aduh udah bahas yang lain aja, tapi dia bahas itu. Bener nih ya, nggak apa-apa nih Gala nih. Ya oke kok, sampai dia lulus SMA juga bisa sih gitu ngomongnya. Nah itu pas itu jadi langsung keinget kayak oh ternyata ini gitu. Terus dia ngomong, Aku juga nanti Vanessa Weir dipegang siapa ya, ngomong gitu. Ini gimana waktu itu Frans masih belum bisa nih ditinggal 100%. Gimana ya caranya ngajarin biar autopilot kalau misalkan aku tinggal kemana dia bisa jalan. Tanya tuh sama suamiku. Terus suamiku bilang, iya Gabang, nanti sistemnya aku ajarin. Beneran ya, ajarin loh. Biar nanti kalau aku pergi kemana pas aku tinggal, bisnis Vanessa Weir tetap jalan. Ngomong kayak gitu ya. Terus suamiku, iya ya ntar aku ajarin. Bisa, nanti sistemnya bisa. Yang penting tuh semuanya tuh sistem gitu. Oh iya tolong dong gitu. Bener-bener gitu. Dan ternyata 2 hari kemudian ada kejadian itu. Jadi kayak kita waktu itu orang terdekat di situ, aku Muna itu kan kayak oh begini ya ternyata titipannya dia tuh begini ya. Ketemu di Bali. Waktu di Bali itu. Iya. Berarti kita waktu itu nggak sempat ketemu aja, Iya. padahal sama-sama di Bali. Iya nggak Terus sempat aku tuh ketemu. sempet kayak, Mem kasihan tau gak sih Gala dibawa-bawa terus. Gak mau, aku mau sama Gala terus. Iya, dia sesayang itu sama Gala, kayak hidupnya Ternyata itu memang 1000% untuk sempit gitu, untuk Gala, untuk kayak Gala. apapun untuk Gala. Iya, sampai apapun. bisa gak sih Mem Gala jangan dibawa-bawa, kasihan masih bayi, aku bilang kayak gitu. Enggak, dia pokoknya Gala senyum, Gala apa dia happy. Dia ngelihat Gala happy, dia happy. Soalnya prinsip dia, Gala ini segala-galanya. Dia waktu itu sempat cerita sama aku tentang
ya tentang kehidupannya dia, tentang gimana beratnya dia menjalani hidup, dan akhirnya dia dapat anugerah Gala yang bisa membuat dia merasa Gala ini mendatangkan dia rezeki. Istilahnya kan dia baru naik ya dari segala macam proses problematika permasalahan, dia baru naik nih karena rezekinya kebuka nih semenjak ada Gala. Dia bersyukur banget karena ada Gala tuh kayak rezeki ada aja, meskipun baru merintis kok kayaknya dimudahin semua. benar gitu. Makanya dia sayang banget sih sama Gala emang. Cuman makanya waktu pengajian peresmian rumah Gala itu aku nangis sesenggukan. Kayak Fuji nanya kayak kenapa nih Mbak Linda gitu kan. Terus Oma juga ada kenapa cita-cita kayak dia, aku tuh dia ini punya rumah buat Gala. Aku tuh nangis kayak Vanes, ini loh yang kamu cita-citain, rumah buat Gala ini terwujud. Kayak kamu udah nggak perlu sedih lagi, semua keinginan kamu, doa kamu, usaha kamu kan aku pengen beli rumah buat Gala, aku pengen beli rumah buat Gala. Kenapa juga aku nggak ngebeli rumah yang pada saat itu? Karena aku nanya, ini kan kontrak, Iya. kenapa kamu nggak beli rumah ini aja? Enggak, aku pengen cari yang lain gitu. Iya. Makanya pas kan netizen banyak banget, kenapa sih nggak beli rumah itu aja? Iya. Pertama harganya juga nggak cukup. Iya. Terus kedua, aku inget banget Vanes pas dia kan kayak lagi mikirin tuh di sofa biasa. Iya, kan, duduk di sofa, duduk, cheers yang lagi krem ngomongin, itu. aduh gimana caranya ya supaya bisa ngutang sama yang di urban bank urban gitu. Oh ya. Apa ngutang aja ya? Terus aku selalu bilang, Mem, kalau aku sih nggak saranin ngutang ya, karena kalau misalkan ngutang kayak ada beban gitu. KPR, maksud dia kan KPR, di KPR-in aja dulu gitu. Kerja pokoknya buat rumah Gala. Yuk bisa yuk buat rumah Gala. Yuk bisa Iya, yuk buat rumah Gala, yuk gitu bisa terus kan. yuk terus kerja bagai unicorn apa Iya, itu buat rumah hashtag Gala, ya. gitu kan. Nah, terus ya sempet Kak aku nanya gitu, kenapa nanti nggak beli rumah ini aja gitu? Oh enggak, aku nggak mau beli rumah ini. Iya, rumah yang lain dia gitu. dia kurang feeling sama rumah Iya, itu, dia kurang. Dia bilang lantai 2-nya kurang enak, dia bilang. Makanya kenapa kok mereka suka ngumpul di lantai bawah, karena lantai 2-nya dia ngerasa kurang enak. Gitu emang. Emang dia juga cerita gitu ke aku. Terus pas kayak netizen, Kak beli rumah itu aja, semua kan pasti kan ke DM-nya ke aku karena Iya, waktu iya. Terus ya banyak gitu guys, sebab hal-hal yang kita pikirkan yang mungkin kita tidak bisa sampaikan. Iya, di sosial media ya gitu. kan. Dan akhirnya Tapi itu confirm sih. Jadi emang si Vanes emang juga bilang ke aku kalau misalkan bukan rumah itu karena Bukan ya kan, nggak pernah ngomong. karena lantai 2-nya tuh kayak dia bilang kayak kurang gitu loh, kayak semua itu ngumpul di lantai bawah aja gitu. Jadi pengennya suasana yang lain gitu. Ya gitulah. Oke guys, pokoknya kita berdua alhamdulillah sangat berterima kasih banget ya, walaupun Vanessa udah nggak ada. Iya benar. Tapi kita bisa semua dipersatukan oleh Vanessa. Benar, itu Dan benar. dia juga gak akan bisa sedekat ini Benar. kalau nggak karena Vanessa. Benar, jadi kebaikannya dia itu selalu ada, dan emang kebaikannya itu mendatangkan kebaikan buat Betul. teman-teman dekatnya dan banyak orang. Semoga Vanessa dan Mas Bibi diberikan di tempat yang terbaik di Amin. di sisinya, di sisi Allah SWT, dan semoga diberikan surga. Amin, amin. Insya Allah Gala menjadi anak yang baik, soleh. Soleh ya, amin, amin. Amin. Oke, kita lanjut kembali ke podcast kita. Oke Ini semuanya guys. di luar script ya guys. Jadi kayak pas banget, aku ingat banget pada saat itu Linda yang ada di kejadian, dan tidak banyak orang tahu, dan Linda tidak banyak speak up. Iya emang. Dan ini di luar script banget. Aku tiba-tiba mau bertanya ini tentang Vanessa gitu. Kita kembali lagi ke podcast kita. Oke. Hal apa saja yang membuat Marisha Icha dan Lindawan terlihat kompak dan saling menyayangi? Hal apa sih? Hal apa ya? Jadi gini, karena kita itu pertama ya kan sejujur itu dan sepolos itu, dan kalau kita ketemu ya udah apa adanya. Jadi kita di depan itu kalau misalkan lu salah, itu dia langsung ngomong, jangan begitu, tuh langsung ngomong, gitu. langsung ngomong. Jadi Tapi itu gak semua orang kadang bisa terima yang jati diri aku itu. enggak, tapi kan kamu selalu ngasih taunya ada alasan. Bukan berarti kayak lo jangan begitu. Iya, Iya kayak jangan begitu apaan?
apaan sih gitu, bukan yang annoying gitu, tapi kayak sebaiknya kamu jangan begitu deh karena begini gitu. Aku pun juga sebaliknya sama dia, yang sebenarnya begini deh, begitu gitu. Kita karena kita itu udah seterbuka itu dan sejujur itu, udah nggak ada Dan fake-fakean kalian juga kayak pasti kalau punya temen ngerasain lah, kalau misalkan udah sering disakiti ya sama temen ya, itu pasti bakal memfilter dan tahu bagaimana teman yang fake sama teman yang dan menghargai posisi kita gitu. itu kayak natural gitu Aku ya. sayang sama Linda, Linda sayang sama aku. Jangan sampai aku memposisikan kamu di posisi terdepan aku, ternyata aku diposisikan B aja gitu. Iya gitu. Makanya kita tuh saling. Seketika itu biasanya aku sih lebih baik mundur aja. Aku pokoknya kalau lagi ada waktu, aku pokoknya samperin dia. Aku sering loh ngekor dia. Kayak sayang di mana? Aku lagi meeting, mau ikut dong gitu. Udah, aku salah. Aku tuh nggak ngerti lah. gitu loh. Dia tuh meeting apa? Aku nggak ada urusan. Yang penting aku. Dia bisa datang. Iya, aku pokoknya dia meskipun gue nggak ikut urusan ya. Aku nggak ikut urusan tentang permeetingan kamu. Ngapa pula kamu datang aku lagi meeting gitu. Iya, nggak ada udah. Sini sayang. Iya sini sayang, datanglah ke sini, dia bilang. Jakarta. Aku datang. Pokoknya dia kemana? Di mana yang hari ini ngapain? Aku mau buka puasa. Ayo, aku mau aku temenin gitu. Makanya dia buka puasa, aku temenin. Yang kelebihan Lindawan juga gue nggak pernah boleh bayar. Lanjutin ya sampai ntar kakek nenek. Kalau lu perlu lu bayarin. kalau lu punya suami kaya, gua mah takut bayarin kan, gua yang dibayarin. Amin ya Allah. Ntar jajanin aku dong yang jajanin berlian. Boleh ya, kalau dapet ya. 1 sampai 10 berapa besar rasa sayang Lindawan kepada Marisha? 11. Sweet banget sih. 11. Lebih dari itu, pokoknya gini, makanya itu kenapa aku memperlakukan dia, aku sampai bilang, dia kan bilang, kamu ngapain sih baik banget sama aku? Terus aku bilang, ini itu yang waktu aku nyambut dia di Surabaya, dia bilang, kenapa sih kamu baik banget sama aku, ngurusin aku sakit kamu urusin, kamu antar jemput, kamu temenin. Aku bilang, itu nggak seberapa dengan apa yang kamu lakuin ke aku pas aku di Jakarta. Terus dia bilang, emang aku ngelakuin apa? Aku ngapain gitu kan? Iya, dia tuh suka gitu. Oh ya, makasih ya, kamu udah selalu baik sama aku. Apa sih, emang gue pernah baik apa? Iya, dia tuh selalu gitu. Apaan sih emang aku ngapain gitu? Terus kamu kenapa sih selalu nggak sadar diri? Kamu tuh udah baik banget. Aku bilang, aku tuh ngerasa nyaman karena salah satunya aku tuh punya kamu di Jakarta. Itu kan bener guys, itu nggak bisa dibeli dengan apapun, materi apapun nggak bisa. Jadi wajar kalau aku kosong aku ngintilin dia, itu wajar. Ya maaf ya. Tapi kita harus janji pakai tangan yang kanan, yang sopan loh. Coblos. Janji apaan? Untuk kalau ada masalah. Ya pasti kan kita berantem nih. Iya. Pasti gue diem sih, karena gue orang yang paling nggak bisa berantem. Iya, tapi harus diselesaikan lagi. Bener. Makin kesini makin harus. Kalau misalkan pastinya dalam hidup kan ada fitnahan. Iya pasti. Ada orang yang mencoba untuk bilang A, bilang B. Pasti ya. Pasti kamu, lu nggak tahu aja kalau Marisha itu sebenarnya sering begini. Iya, tapi btw itu udah terjadi yang. Nah, udah terjadi. Lu nggak cerita ke gue? Nggak perlu. Jadi gini, hal yang nggak perlu nyampe ke kamu, nggak perlu, ngerti ya? Kayak aku tuh bisa memfilter mana yang layak untuk kamu dengerin, mana yang enggak. Tapi kalau itu adalah suatu pertanyaan, enggak, itu bukan pertanyaan. Aku akan menerima. Tapi kalau itu suatu langsung ngejudge, kenapa lo gituin gue gitu? Enggak. Jadi gini. Gila ya, pantas aja misalnya contoh kayak gitu, contoh ya. Nah, itu baru gue kayak, hah? Lo yakin gue kayak gitu sama lo, sedangkan gue sesayang itu dan semenjagain lo itu? Enggak, itu udah awal-awal dulu waktu kita belum sedekat ini. Itu aku udah dapat omongan tuh, ini loh Marisha aja begini. Tau gak apa yang aku lakuin? Masuk, buang. Gak pernah aku satu kata pun, ini beneran ya, swear beneran, gak pernah aku ceritain ke satu orang pun. At least ke suamiku pun aku gak cerita.
Jadi gini, aku itu hal-hal yang memang itu tidak baik menurutku dan tidak perlu disampaikan, aku akan skip, aku akan buang. Apalagi berteman di Jakarta. Jangan sampai kita panjang mulut, jangan sampai kita menyalurkan mulut dari, kalau ada orang cerita yang tidak baik, aku biasanya akan diem, nggak mau bantu komentar atau apa, mengiyakan atau menolak, enggak. Aku akan diem. Tapi kalau seru-seruan, happy, aku akan ikut happy. Karena basicnya aku emang orangnya seperti itu. Emang seperti kamu kenal kan? Aku lihat deh, aku kan nggak terlalu banyak bacot tentang komentarin orang lain, bener gak? Aku udah ngomong sama dia, kalau kamu pengen cerita sama aku, ceritain. Tapi kalau kamu nggak pengen cerita sama aku, nggak apa-apa, jangan kamu ceritain. Bahkan ada sahabat aku juga di Jakarta, dia bilang, ini aku kasih tahu kamu ini ya, foto ini, tolong kamu jangan kasih tahu ke siapapun. Tahu nggak apa yang aku lakuin? Aku langsung telepon dia, aku bilang, aku langsung hapus ya, karena aku takut nggak amanah. Aku langsung hapus dan kamu nggak perlu cerita ke aku. Nanti kalau emang kamu yakin cerita ke aku, baru kamu cerita. Karena aku takut nanti Nggak mana. bukan aku nggak mana nih, karena aku tuh gini, ketika aku udah nggak cerita sama siapapun, Terus tiba-tiba dia, tapi dia itu cerita sama yang lain juga tanpa dia sadarin, nanti dia nuduhnya ke aku nggak mau, mending lu nggak usah cerita sama aku, karena aku tidak butuh cerita atau rahasia dari pertemananku. Aku berteman untuk aku mendapatkan suatu kebaikan, untuk membangun diri untuk jauh lebih baik. Tapi kalau berteman makin ribet, makin nyusahin, mundur. Iya kan? Apalagi hidup udah banyak masalah, bisnis banyak masalah, anak 5 kayak nggak usah nambah-nambah masalah lagi. Begitu guys. Jadi aku akan skip hal-hal yang begitu. Aku akan ambil segala macam yang positif untuk aku dan aku bagikan ke teman dekat aku. Masya Allah. Oke guys, kayaknya juga sudah, alhamdulillah ya, udah lama kali. Udah lama kali ya kami ngomong-ngomong ya. Cepetin. Quotes of Lindawan. Apaan? Quotes apa ya hidup ini ya? Oh, ya udah. Quotes dari aku tentang perpindahan aku ya. Ini aku lagi transisi nih guys, dari Surabaya ke Jakarta. Bertemanlah dengan jujur, bertemanlah dengan baik, jangan banyak bicara. Jangan apa ya yang Gagu dong. jangan bacot. Gimana ya? Tunggu. Ulang. Pintar-pintarlah memilih circle pertemanan. Ya, karena ada pepatah yang bilang kalau kita main sama tukang minyak wangi, kita akan kena wanginya. Kalau kita main sama orang jahat, kita akan nanti kena vibes buruknya gitu. Jadi kalau kalian udah tahu dia bukan sesuatu yang mendatangkan efek baik terhadap kalian, better lindungi diri kalian dulu sendiri untuk menjauhinya gitu. Oke? Thank you guys for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Terima kasih sayang udah datang ke sini. Semoga kamu makin menjaya. Amin. Kaya raya. Amin. Rezeki berlimpah. Amin. Luas. Selalu Amin. Kesehatan buat kamu, Mas Amin. Joel dan Amin. keluarga. Amin. Dan tambah sayang sama aku. Terus apa lagi ya? Apa lagi sayang? Mau apa lagi doanya? Udah itu udah banyak banget. Yang penting sehat ya. Yang penting kita sehat, hubungan kita tetap baik. Amin. Kita dijaga dari orang-orang yang jahat, kita dilindungi dari orang-orang Orang yang suka jahat. memfitnah. Iya. Itu Mulutmu. pertemanan sekarang begitu, difitnah gitu. Iya, dulu kayak aku di Surabaya aku nggak terlalu begitu deh. Kalau gue Enggak, dulu di Surabaya aku nggak terlalu begitu deh. Tapi di Jakarta ini emang bener sih. Marisa Ica ngomong, sudut Vio pandang ngomong ada tuh sih, kayak, sudut pandang. lu hati-hati sih di Jakarta sih, Iya. lu harus bener-bener pilih Padahal circle. browsing Tapi ya, itu guys. bener, yang jadi maksudnya kita ngomongnya apa? Nah, orang sudut pandangnya tuh suka berbeda dan sehingga menjadi fitnah. bener. Yang udah-udah. Tapi bersyukurnya ketika aku datang ke Jakarta itu aku bertemannya sama yaitu sahabat-sahabat Vanessa Angel yang memang udah baik ya, memang baik. Jadi pas aku masuk itu di lingkungan yang baik gitu. Jadi nggak perlu cari pertemanan lagi. Ya. Thank you for watching guys. Jangan lupa juga di follow Instagram aku Marisa Ica Real dan Instagram Lindawan 89. Iya, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang mau mencari interior design, ini aku pakai desain. Bye, thank you for watching. Terima kasih.